Ya, beda antara ujian dengan pencobaan ya Bapak. Bedanya apa Pak Rubin? Pencobaan itu selalu mengeluarkan yang buruk dalam diri kita. Nah, kebanyakan orang dicobai karena apa? Keinginannya, ya kan? Itu Alkitab katakan dalam 1 Korintus pasal 13. Tapi kalau ujian itu selalu mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Makanya beda ya antara pencobaan dengan ujian. Nah, orang yang kosong, yang nol, ya nggak bisa diuji. Ujian itu selalu mengeluarkan yang terbaik, yang berkualitas dalam diri kita. Kalau pencobaan itu selalu mengeluarkan semua sifat atau karakter yang jelek dalam hidup kita, supaya kita berubah. Nah, Alkitab berkata begini, ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu, pertanyaan saya, Jemaat City Love, kita tahu nggak? Atau kita jangan-jangan pura-pura tahu? Atau mungkin sok tahu? Sebab kalau orang nggak tahu, yang terjadi begini, nanti kita nggak akan kuat. Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Satu ayat lagi. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi apa Bapak Ibu? Sempurna. Katakan kata sempurna, sempurna. Nah, kata sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yang setuju katakan amin. Kalau orang dewasa itu waktu dicobai atau diuji, itu melihat itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, sampai sebuah kesempatan untuk dia bergerak lebih maju dalam kehidupan, ya kan? Makanya betul, ujian itu ternyata menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu adalah high commitment. Situasinya boleh berubah, situasinya boleh nggak enak, tapi kita tetap punya komitmen yang tinggi terhadap Tuhan. Kata pencobaan, atau orang berkata itu masalah, ya temptation. Orang berkata itu problem. Kata masalah sendiri itu kalau arti aslinya kan begini, dilemparkan ke depan supaya orang hidup lebih maju. Jadi masalah itu terjadi, diizinkan supaya hidup orang lebih bergerak maju. Percayalah Bapak Ibu, kasih Tuhan tidak berubah. Yang setuju katakan amin. Kuasa Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berubah, tapi Tuhan mengizinkan perubahan terjadi supaya kitanya yang berubah. Saya ulangi, Tuhan tidak berubah, kuasanya tidak berubah, karakternya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, ya kan? Hatinya pada kita tidak berubah, percayalah. Tapi Tuhan seringkali mengizinkan perubahan terjadi. Walaupun itu kadang-kala nggak enak. Tujuannya supaya kitanya yang berubah, karakter kita berubah, cara hidup kita berubah. Nah itu tujuannya. Ujian dan pencobaan itu berbeda. Di khotbah yang pertama saya sudah berkata kepada saudara, ujian dan pencobaan mempunyai 3 perbedaan. Perbedaan pertama, ujian mempunyai sumber yang berbeda dari pencobaan. Perbedaan kedua, yaitu mempunyai sifat yang berbeda antara ujian dan pencobaan. Dan ketiga, ada tujuan yang berbeda antara percobaan dan ujian. Apakah beda 3 hal ini? Ujian dari Allah, pencobaan dari setan. Ujian bersifat baik, pencobaan bersifat jahat. Dan ujian akan meneguhkan, menyempurnakan, melengkapi orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan. Sebab pencobaan adalah yang merusak, yang menggoda, membawa kita menuju kepada kejatuhan di dalam dosa. Maka sumbernya berlainan, sifatnya berlainan, dan tujuan berlainan. Allah bertujuan baik untuk setiap orang yang dimiliki oleh Dia. Setan bertujuan jelek untuk setiap orang yang dimiliki oleh Tuhan. Itu sebab kita harus membedakan pencobaan dan ujian, sehingga pada waktu kita berada di dalam pencobaan, kita jangan mencela Tuhan. Waktu kita di dalam ujian, kita lebih tidak boleh mencela Tuhan. Berbahagialah mereka yang mengalahkan pencobaan, karena setelah diuji. Apakah sebabnya Yakobus mencampurkan kedua istilah ini menjadi satu ayat? Apa sebabnya permulaan mengatakan barang siapa yang mengalahkan pencobaan, yaitu mereka yang sudah menang karena sudah diuji? Bolehkah kedua hal ini dicampur menjadi satu? Atau karena terjemahan kurang jelas? Atau karena yang mau diartikan dalam pencobaan ini lain dengan pencobaan yang bersumber dari setan? Saudara-saudara, memang di Alkitab Tuhan pernah mengatakan Dia mencoba Abraham. Apakah dia saat itu taat dan sungguh-sungguh berjalan di kehendaknya, dan berkata kepada dia, bawa anakmu, anak yang kau kasihi, anak yang tunggal, anak yang namanya Iskak, naik ke atas bukit,
dan di situ engkau menyembelih dia, persembahkan dia kepada saya. Itu pencobaan atau ujian. Saudara-saudara sekalian, Allah mencoba, dan di dalam pencobaan itu disebut ujian. Jadi pencobaan yang datang dari Allah itu adalah ujian. Tapi kebanyakan istilah pencobaan itu sudah di dalam seluruh kitab suci berasal dari iblis, sehingga kita melihat ada satu hal yang sangat komplikasi atau sangat kompleks di dalam hubungan antara ujian dan pencobaan. Contoh yang kedua yang kita lihat yaitu dari kasus dari Ayub. Ayub diizinkan Allah untuk dicobai oleh iblis, dan izin Allah untuk Ayub dicobai iblis ini itu sekaligus menjadi ujian langsung dari Allah. Tapi saudara-saudara, ini adalah satu hal yang betul-betul kita perlu mengerti secara tuntas, karena Tuhan Allah mempunyai rencana yang baik kepada diri setiap orang yang mencintai Dia, dan setan mempunyai rencana yang buruk untuk merusak rencana Allah yang baik itu, sehingga terjadi di dalam seorang diri, maka orang diri itu harus mengalami kedua hal yang campur menjadi satu. Tapi tidak ada kaitannya Allah harus memperalat setan untuk menggenapi rencana Dia sendiri. Tidak ada motivasi Allah membiarkan orang yang dimiliki dan orang yang mengasihi Dia harus melewati kejahatan baru bisa baik. Jikalau kita mempunyai pikiran Allah dikaitkan dengan motivasi yang jahat, maka kita sudah bersalah. Kita sudah masuk ke dalam jerat daripada setan. Tetapi yang mengerti dengan benar adalah Allah mengalahkan setan, dan Allah boleh menyatakan kemenangannya melalui diizinkannya anak-anaknya dicobai oleh iblis. Nah, ini ajaran yang benar. 1 ayat 3 sampai dengan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. I can almost see them on the other side. Millions upon millions of children robed in white, hands raised singing, worthy to the Lamb that's slain, standing at the Father's side in Jesus' name.